فقد افترى إثما عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di kajian kitab Bulughul Maram. Kita masih membahas tentang bab izalatun najasah wa bayaniha, bab yang menerangkan tentang masalah menghilangkan najis dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan masalah najis, sampai pada hadis yang ke-25 tentang haramnya keledai yang jinak. Naqala al-muallif rahimallahu ta'ala wa anhu radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhata fanada inna Allaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyati fa innaha rijsun, muttafaqun alaih. Wa anhu, dari sahabat Anas bin Malik. Jadi ini metode Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam menulis hadis. Wa anhu, anhunya itu kembali ke sahabat Anas, karena hadis sebelumnya itu diriwayatkan oleh sahabat Anas. Ini metode beliau. Wa anhu, dan darinya, yaitu sahabat Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, lamma kana yaumu Khaybar, ketika hari perang Khaybar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aba Talhata kepada Abu Talha, memerintahkan untuk mengumumkan kepada kaum muslimin. Apa yang diumumkan? Fanada, Abu Talha mengumandangkan atau mengumumkan, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa rasulahu, dan rasulnya, yanhayanikum, melarang kalian, an luhumil humuril ahliyati, untuk makan daging keledai yang jinak. Fa innaha rijsun, karena daging keledai yang jinak itu rijsun, najis. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih. Jadi ini ada hadis
yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu meriwayatkan bahwasanya pada saat perang Khaybar. Khaybar ini letaknya itu di sebelah utaranya kota Madinah. Jadi kalau dilihat di peta itu sebelah utaranya kota Madinah. Ya, itu ke sana, yang ke arah Yordania, Syam. Pada hari Khaybar itu atau pada saat perang Khaybar. Perang Khaybar ini perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi bersekutu dengan siapa? Ya dengan orang-orang musyrikin. Ya orang-orang Yahudi Madinah dan orang-orang Yahudi Khaybar itu bersekutu. Untuk apa? Untuk melawan kaum muslimin. Dan Khaybar ini termasuk benteng. Ya bentengnya orang Yahudi. Dan tanah Khaybar itu tanah yang subur. Jadi kalau Madinah ke utara sana itu tanahnya subur. Jadi negeri Syam itu tanahnya subur. Nah ketika perang Khaybar, kaum muslimin itu mengepung bentengnya orang-orang Yahudi. Nah pada saat perang Khaybar inilah ada syariat yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang haramnya daging keledai yang jinak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan sahabat Abu Thalhah, ya, memerintahkan sahabat Abu Thalhah. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat Abu Thalhah? Karena diriwayatkan Abu Thalhah itu suaranya itu keras, suaranya itulah lantang. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, la sautu Abi Thalhata asyaddu alal musyrikina min fi'atin. Kata Rasulullah, suara sahabat Abu Thalhah itu benar-benar lebih keras kepada orang-orang musyrik daripada suaranya satu kelompok orang banyak. Nah, jadi Abu Thalhah ini suaranya keras. Nah, apa yang disampaikan oleh Abu Thalhah? Abu Thalhah mengatakan, sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu mengharamkan keledai yang jinak. Al-humur itu jamak dari himar. Jadi al-humur itu jamak dari himar yang artinya adalah keledai. Karena pada saat perang Khaybar, pada saat sahabat itu mengepung benteng Khaybar, para sahabat itu telah menyembelih keledai-keledai yang jinak yang dibawanya dari kota Madinah. Jadi keledai-keledai yang dibawa dari kota Madinah itu disembelih. Waktu itu belum diharamkan. Nah, ketika disembelih, kemudian dimasak. Dan pada saat dimasak itulah Allah menurunkan syariat. Ya, lagi dimasak. Ya, lagi dimasak. Ya, belum dimakan. Jadi habis disembelih, kemudian dimasak.
Ya Allah turunkan itu. Akhirnya Abu Talha mengatakan innallaha wa rasulahu yanhayanikum anil luhumil humuril ahliyati wa innaha rijsun. Abu Talha mengatakan, wahai para sahabat, Allah dan Rasulnya telah melarang kalian untuk makan daging-daging keledai yang jinak, padahal lagi dimasak. Ya, dimasak apa dagingnya. Yang akhirnya apa? Ya, yang lagi masak itu apinya dimatikan semuanya dan apa? Dan itu daging-dagingnya itu ditumpahkan, dibuang. Nah, dan apa namanya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kitrun itu kuali-kuali yang bekas untuk memasak itu diperintahkan untuk apa? Dicuci. Nah, ini taatnya para sahabat demikian. Ya kalau kita itulah tanggung itu. Nah, ya. Lagi dimasak itu. Turun apa? Turun syariat. Ya, turun syariat keledai jinak dagingnya itu haram dimakan. Nah, maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, para sahabat itu membuang daging-daging yang dimasak itu, kemudian mencuci bejana-bejana kuali-kuali yang digunakan untuk memasak daging himar keledai jinak. Nah, maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, keledai jinak itu para ulama menyampaikan dagingnya, darahnya, kencingnya, kotorannya itu adalah najis. Dagingnya haram. Kenapa haram? Karena Nabi itu melarang untuk memakannya. Nah, dan dalam kaidah al-aslu fin nahyi at-tahrim. Asal dari larangan itu adalah menunjukkan keharaman sesuatu yang dilarang. Maka ketika Allah dan Rasulnya melarang untuk makan daging keledai yang jinak, ini menunjukkan dagingnya adalah haram. Daging, darah, kotorannya, kencing dan kotorannya adalah najis. Nabi mengatakan fa innaha rijsun. Jadi dagingnya, darahnya, kencingnya, kotorannya itu adalah najis. Dagingnya haram, dagingnya, darahnya, kencingnya, kotorannya adalah najis. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, dan ini merupakan pembahasan di dalam kitab-kitab fikih, yaitu tentang badan dari keledai yang jinak ketika masih hidup, keringatnya dan juga bekas jilatan daripada keledai yang jinak, begitu juga air liurnya itu hukumnya bagaimana? Kalau tadi dagingnya, darahnya, kotoran, dan air kencingnya itu najis. Sekarang yang jadi permasalahan, bagaimana hukum air liurnya, bekas jilatannya, dan juga keringatnya dari keledai yang jinak. Dan inilah yang menjadi
perbedaan pendapat dari ulama. Pertama, di dalam madhab Imam Ahmad. Di dalam madhab Imam Ahmad, air liur, keringatnya, kemudian bekas jilatannya itu dihukumi apa? Najis. Kenapa? Karena keumuman lafadz hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mengatakan fa innaha ridsun. Dhamir ha ini kembali kepada al-humur al-ahliyah. Jadi ketika Nabi mengatakan fa innaha ridsun, karena sesungguhnya ia di sini kembali kepada al-humur al-ahliyah, yaitu kepada keledai yang jinak. Jadi menunjukkan semua anggota tubuhnya adalah najis. Air liurnya najis, bekas jilatannya juga najis, dan juga keringatnya juga najis. Apalagi darahnya, apalagi dagingnya, apalagi kotorannya, apalagi ya air kencingnya itu najis. Jadi perbedaan pendapatnya itu pada air liur, pada keringat, dan juga bekas jilatan keledai. Yang pertama di dalam mazhab Imam Ahmad itu menyatakan najis. Dalilnya apa? Hadis ini. Ketika Nabi mengatakan fa innaha ridsun, maka dhamir ha ini kembali kepada himar, keledai yang jinak. Maka seluruh anggota badannya adalah najis. Nah, ini cara berdalil di dalam mazhab Imam Ahmad yaitu. Nah, kemudian yang kedua itu pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama di dalam masalah air liur, bekas jilatan, keringatnya, keledai yang jinak itu menghukuminya dengan thahirah, artinya suci. Jadi pendapat jumhur mengatakan air liur, kemudian bekas jilatan, kemudian keringat dari keledai yang jinak itu dihukumi suci. Dalilnya apa? Dalil yang pertama, jumhur itu mengatakan pada saat para sahabat itu pada zaman Nabi, mereka itu masih menunggangi apa? Menunggangi keledai yang jinak. Dan tidak ada satu riwayat pun yang menunjukkan Nabi itu memerintahkan apa? Mencuci. Kan kalau naik keledai kan pasti ada keringat yang nempel. Dan ketika ada air liur bekas jilatan, tidak ada satu riwayat pun yang memerintahkan Nabi itu adalah memerintahkan untuk mencucinya. Maka ini menunjukkan air liurnya suci, bekas jilatannya suci, keringat keledai yang jinak itu suci. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghukumi kucing, tahu ya kucing kemarin sudah kita bahas, itu air liurnya itu bagaimana hukumnya? Suci. Kucing itu binatang yang hidup dengan manusia. Maka bekas jilatannya,
ataupun air liurnya itu dihukumi suci. Nah, keledai itu dikiaskan dengan kucing. Karena apa? Karena itu adalah hewan pelihara. Nah, ini pendapat daripada jumhur ulama. Meskipun jumhur ulama mengatakan dagingnya itu najis, darahnya najis, kotorannya najis, air kencingnya najis. Tapi ketika menghukumi air liur, bekas jilatan, dan keringat daripada keledai yang jinak itu dihukumi suci. Nah, maka jumhur ulama mengatakan ketika Nabi mengatakan fa innaha rijsun, karena sesungguhnya ia itu adalah najis, iyanya itu kembali ke dagingnya, bukan ke zat keledai yang jinak. Karena bagaimanapun hewan yang haram dimakan dagingnya, ketika disembelih maka dagingnya itu adalah najis karena dihukumi bangkai. Maaf kalau kucing itu disembelih, ya, misalnya, kemudian dagingnya dimasak, daging itu najis, Pak. Kenapa? Karena jadi bangkai. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika Nabi mengatakan, ya, apa namanya, fa inna haritsun, itu kembali ke dagingnya. Dagingnya yang najis. Karena apa? Keledai yang jinak itu haram dagingnya. Maka ketika disembelih, daging itu menjadi apa? Najis karena dihukumi bangkai. Itu cara pendalilannya demikian. Ini pendapat jumhur. Ya. Paham enggak nih? Ya. Ini sedikit itu. Memang namanya ulama itu yang membahas dalil. Namanya Bulughul Maram itu membahas bagaimana berdalil. Nah, terus bagaimana Ustaz kalau ada dua pendapat ini? Ya, kita mengikuti jumhur. Nah, karena apa? Karena ini lebih maslahat untuk manusia. Karena untuk taisir, kemudahan manusia di dalam bermuamalah. Nah, karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya keledai yang jinak itu meskipun dagingnya itu adalah haram, ketika disembelih itu dagingnya menjadi bangkai, tapi air liurnya, keringatnya, bekas jilatannya itu tetap menjadi suci, dihukumi sama dengan kucing. Nah, itu. Nah, kemudian berikutnya, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan keledai jinak, Allah dan Rasulnya itu melarang kalian untuk makan daging keledai yang jinak. Ini menunjukkan ada keledai yang tidak jinak. Maka keledai yang tidak jinak itu dihukumi halal. Keledai yang tidak jinak itu keledai yang tidak ada pemiliknya. Itu bebas, itu di gurun-gurun. Ya, hidup bebas di bukit-bukit, itu keledai yang tidak jinak. Maka keledai yang tidak jinak itu dihukumi apa? Ya, dihukumi halal dan dihukumi suci. Nah, itu pendalilannya demikian. Nah, bisa dipahami ini? Bisa? Ya, kita lanjut hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26. Wa an Amr ibn Kharijata radhiyallahu anhu.
Kalau baca kitab itu harus paham antara Umar dengan Amr itu ya. Ya. Kalau Umar itu ndak ada wawuhnya. Kalau Amrin itu ada wawuhnya. Ya. Makanya itu jangan dibaca wa'an Umarohun itu. Jadi bacanya wa'an Amr bin Kharijatah radhiyallahu anhu qala khatobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuhu yasilu ala katifi akhrajahu Ahmadu wa Tirmidzi wa sahahahu. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Amr bin Kharijah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Apa hadisnya? Amr bin Kharijah menceritakan, khatobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Bimina pada saat di Mina. Wa huwa ala rahilatihi dan beliau itu berada di atas kendaraan unta. Walu'abuha yasilu ala katifi. Sedangkan air liur onta itu jatuh ke pundak saya. Itu kata Amr bin Kharijah. Jadi ini terjadi pada saat haji wada. Nabi itu hajinya berapa kali? Ya, sekali haji wada. Nah, ketika haji wada, Nabi itu berkhutbah di hadapan para sahabat. Nabi itu ketika di haji wada itu berkhutbah 3. Pertama itu pada hari Arafah. Kedua itu pada hari Yaumun Nahar. Ya, kemudian ketika di Mina. Ya, pada saat nafar awal itu. Ya, ini yang haji tahun ini. Ya, biasanya orang Indonesia itu kesusuk pulang itu. Ya. Kalau nafar sani itu udah pulang. Ya, jarang yang nafar salis itu. Ketika di Mina itu kan. Nah, jadi ketika di Mina, Nabi itu khutbah di hadapan para sahabat. Ya, ketika berkhutbah di hadapan sahabat itu, Nabi itu khutbahnya di atas onta. Nah, ketika khutbah di atas onta itu kan tinggi, Pak. Ya, onta itu tinggi kemudian mengeluarkan apa? Air liur. Dan kebetulan sahabat Amr bin Kharijah itu pas di bawah apa? Kepalanya onta itu. Nah, kemudian ontanya itu apa? Netes itu. Ya, air liurnya. Pas di pundak. Nah, tas di pundak itu. Dan Nabi melihat. Yang namanya air liurnya onta itu kan kelihatan, Pak. Ya. Jadi apa yang pernah lihat onta itu pasti air liurnya itu kan netes, kelihatan. Dan ini jatuh di pundak Amr bin Kharijah. Dan ketika itu apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Tidak memerintahkan kepada Amr bin Kharijah untuk apa? Mencuci pakaiannya itu. Nah, maka dari hadis ini para ulama menyampaikan seorang khatib itu hendaknya ketika berkhutbah itu di tempat yang tinggi supaya apa? Kelihatan. Entah itu di mimbar, ya entah itu di apa namanya ya kursi. Nah, dan boleh juga misalnya khutbah di atas kendaraan. Ya, khutbah di atas mobil itu. Ya. Kendaraan sekarang kan enggak ini. Tapi bukan demo ya, bukan.
Nah, jadi ini kalau khotib itu ya memang dianjurkan ketika berkhutbah itu di tempat yang tinggi supaya apa? Supaya bisa dilihat manusia. Ya baik khutbah Jumat ataupun khutbah-khutbah yang sifatnya keagamaan. Ya makanya Nabi itu mimbarnya itu ada 3 tingkatan itu. Ya tiga tingkat itu. Jadi supaya para sahabat itu melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan betapa semangatnya Nabi itu untuk menjelaskan syariat kepada para sahabat. Karena pada saat haji wada itulah Nabi itu langsung mengajarkan praktek di sana. Ya, bagaimana Nabi itu menjelaskan kepada para sahabat tentang manasik apa haji. Jadi itu sudah ilmu kemudian langsung dipraktekkan. Makanya sampai-sampai khutbahnya itu 3 kali. Dan juga Nabi Muhammad SAW ketika dalam keadaan yang memang ada yang perlu atau harus disampaikan, Nabi itu pasti naik mimbar. Untuk apa? Untuk menjelaskan. Ya, karena pada saat itu belum ada mikrofon. Ya, pasti Nabi itu kepada sahabat kemudian apa? Naik ke atas mimbar kemudian berkhutbah. Nah, kemudian kaitannya dengan masalah najis, para ulama mengatakan air liur, onta itu adalah suci. Air liur onta suci. Begitu juga air liurnya kambing suci. Air liurnya sapi suci. Ya, ini dalilnya kias. Nah sekarang yang jadi pertanyaan dan jadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang masalah kotorannya, yaitu air kencing dan kotoran onta. Nah maka di dalam mazhab Imam Ahmad itu mengatakan setiap hewan yang boleh dimakan maka kotorannya adalah suci. Ini di dalam apa? Mazhab Imam Ahmad. Tapi hewan yang tidak halal dimakan, maka kotorannya adalah najis. Ini di dalam mazhab Imam Ahmad. Nah, ini yang pertama ya. Jadi bagaimana hukum kotoran hewan? Nah, maka di dalam mazhab Imam Ahmad itu mengatakan hewan yang halal dimakan maka kotorannya itu adalah suci. Kambing kotorannya suci. Onta kotorannya suci. Sapi kotorannya suci. Ayam kotorannya suci. Itu menurut mazhab Imam Ahmad. Nah, kalau hewan yang tidak halal dimakan, maka kotorannya adalah apa? Nah, najis. Ya, kalau najis ya pasti haram. Ya, kemarin kan kaidahnya demikian. Setiap najis itu adalah haram dan tidak semua yang haram itu itu. Ini mazhab yang pertama. Tetapi kalau mazhab
Imam Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah, setiap kotoran hewan itu adalah najis karena apa yang dimakan itu sudah berubah di dalam perutnya, maka ketika keluar itu adalah kotoran yang najis. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Nah, jadi ketika makanan yang dimakan kemudian ada proses perubahan, kemudian keluar, yang dikeluarkan itu adalah najis. Dan makanya ini masuk di dalamnya ya seperti kopi luwak itu. Ya, kopi luwak itu kan yang dimakan itu apa yang dimakan kemudian yang dikeluarkan kan sama, utuh. Ya bijinya. Ya, itu dalilnya demikian karena tidak ada mengalami perubahan zatnya itu. Nah, itu. Nah, maka ala kulihal ini perbedaan pendapat di dalam masalah ini. Ya karena maaf di Indonesia itu menganutnya mazhab Syafi'i. Ya, jadi apa namanya seperti kotoran ayam ya najis, kotoran burung ya najis karena menganutnya paham apa namanya mazhab Imam Syafi'i. Tapi yang meyakini kotoran ayam tidak najis ya kita hargai. Nah, tapi misalnya maaf itu yang menganut mazhab Hambali yang mengatakan kotoran ayam itu tidak najis misalnya. Tapi kalau motornya kena tembelek itu ya dicuci itu. Tapi cuci bukan karena najisnya itu ya, karena kotornya. Ya. Jadi ini sebagai ilmu ya. Ini sebagai ilmu. Jadi tidak usah misalnya, oh ya ini namanya ilmu, pendalilan. Ya, yang meyakini madhabnya Imam Ahmad itu ya kotoran burung, kotoran apa namanya, kotoran ayam yang tidak najis. Ya kita hormati. Begitu juga apa namanya yang bermadzhab Imam Syafi'i, yang berkeyakinan pendapat Syafi'i itu yang dia yakini ya sudah kita hormati. Ya, jadi tidak usah apa namanya ya tidak usah perdebatan itu. Ya. Jadi demikian. Nah, soalnya maaf ini ada satu majelis itu, ya ada orang datang ke saya itu, Ustadz, ini ada mazhab baru nih Ustadz. Apa mazhab baru? Masa kotoran ayam, kotoran apa kambing itu tidak najis? Nah itu, kotoran apa namanya kambing, kotoran ayam itu suci. Nah, saya katakan itu bukan mazhab baru. Ya, mazhabnya sudah dari dulu ada. Cuman kita baru tahu ada pendapat lain yang demikian. Kalau misalnya ibu itu meyakini kotoran burung, kotoran ayam itu najis ya sudah. Apa namanya ketika nempel di apa namanya nempel di pakaian, nempel di apa namanya kendaraan ya sudah kita cuci karena itu adalah najis. Nah itu, oh begitu iya. Itu bukan mazhab baru ya. Artinya mazhab yang sudah lama itu mazhab Imam Ahmad. Cuman kita baru tahu saja. Jadi karena di Indonesia itu mazhabnya Syafi'i, ya sudah apa namanya kita hargai dan juga yang meyakini itu mazhabnya Imam Ahmad ya tidak mengapa demikian dong namanya. Ini sama-sama ada dalilnya. Ya, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam masalah ini ya monggo ya saling apa yang penting sama-sama ada dalilnya dan sama-sama kuat itu. Ya makanya dalam masalah ini ya sudah kita yakini satu, sudah jalankan. Nah itu saja. Ya, dan kita menghormati pendapat yang lain itu saja. Ya, kalau masalah perdebatan itu ya urusan orang alim itu kan. Nah, urusan orang yang alim, urusan para ulama. Nah, jadi itu di dalam masalah ini
Ya seperti kotoran onta, kotoran kambing, kotoran sapi, menurut mazhab Imam Ahmad itu adalah tidak apa? Ya tidak najis karena itu apa? Karena itu adalah hewan yang halal dimakan. Kalau hewan yang haram dimakan di dalam mazhab Imam Ahmad itu adalah najis. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah semuanya adalah najis. Kalau najis berarti tidak boleh diperjualbelikan. Itu. Makanya konsekuensinya itu nanti di muamalah itu. Ya kalau najis itu dibuat pupuk itu tidak boleh. Ya tetap tidak boleh. Najis itu ya ketika dibuat pupuk kemudian diperjualbelikan itu tidak boleh. Kecuali kalau untuk konsumsi sendiri. Ya, tidak dijual. Ya misalnya antum berpendapat kambing itu tainya apa? Tainya najis. Ya sudah, antum tidak boleh jual tai kambing. Tapi kalau untuk pupuk untuk tanaman antum sendiri tidak masalah. Nah, kalau diperjualbelikan tidak boleh karena itu najis. Wong antum kan misalnya mazhabnya meyakini mazhab Syafi'i. Nanti ganti mazhab pun tidak boleh. Nggak boleh apa namanya, nggak boleh ganti-ganti mazhab, nggak boleh, harus satu. Ya, dan kalau sudah tahu darinya satu, kecuali antum bisa mentarjih itu monggo. Ya kalau milih enggak boleh. Ya kalau pindah mazhab yang demikian enggak boleh itu. Namanya talfik. Apa yang diyakini ya sudah laksanakan. Jangan karena kayaknya lebih enak tadi nih. Enggak boleh, itu namanya talfik itu namanya. Iya. Ya kecuali kalau bisa memahami dalil, bisa mentarjih, mutolaah kitab, nah itu baru itu. Ya, ya itu baru. Dan tidak boleh karena harus tahu usul dari madhab masing-masing. Nah, lama prosesnya itu. Jadi tidak boleh cari madhab yang enak itu jangan. Tidak boleh. Iya. Karena penuntut ilmu kalau baru belajar fikih satu madhab dulu udah itu saja. Iya. Bisa dipahami ya. Jadi ini pendalilan di dalam masalah hadis Amr bin Kharijah. Nah kita lanjutkan. Ini berkaitan dengan masalah air mani. Maaf, yang keluar dari alat apa namanya zakarnya laki-laki itu ya berbeda-beda hukum. Ada yang najis, ada yang tidak najis. Ya, yang keluar dari zakarnya laki-laki itu ada yang najis, ada yang tidak najis. Begitu juga yang keluar dari farjinya perempuan juga ada yang apa namanya najis dan ada yang tidak najis. Di antara yang tidak najis itu adalah air mani. Nah, air mani itu dihukumi tidak najis. Nah, ini dalilnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksilul maniyah thumma yakhruju ila sholati fi dzalika thawbi wa ana anturu ila atharil ghusli fihi muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah menceritakan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencuci baju yang terkena air mani. Nah kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat dengan baju yang tadi kena air mani dan bekas air maninya itu masih kelihatan, masih basah tapi buat sholat. Nah ini. Tapi insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.